Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini Kamis tanggal 3 Februari 2022 pada tahun ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Allah atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang selalu menyertai dan membimbing perjalanan kehidupan kami sehingga kami boleh tiba di pagi hari ini. Semua itu berkat anugerah-Mu. Firman-Mu pada hari ini ingin menyapa kami. Kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus diam dalam hati kami untuk kami dapat boleh mengerti akan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Dikatakan demikian. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata bahwa oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, Korintus adalah sebuah kota kuno di Yunani yang pada masa pelayanan Paulus merupakan kota metropolitan terkemuka. Kota ini merupakan kota yang majemuk karena rakyatnya terdiri dari berbagai bangsa, suku, dan juga kepercayaan. Kota ini terkenal sebagai kota yang angkuh secara intelektual, kaya secara materi, dan bejat secara moral. Ketika Paulus sedang melayani di Efesus, dia menerima surat dari jemaat Korintus bahwa ada persoalan yang mereka hadapi pada saat itu. Adanya ketidaksatuan di antara jemaat
dalam memahami dan juga menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga mereka butuh nasihat dari Paulus. Inilah salah satu jawaban Paulus atas pertanyaan yang disampaikan oleh jemaat Korintus. Dan melalui jawaban ini Paulus ingin menyatakan bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi jika orang percaya mau hidup dalam kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, hidup orang percaya dirancang untuk hidup secara adikodrati. Karena kewarganegaraannya adalah warga kerajaan Allah dan hidupnya diwajibkan hidup di dalam iman. Dan oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus yang berdiam di dalam dirinya, maka ia akan mampu menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupannya. Tujuan Allah memberikan rohnya kepada kita supaya kita dapat memuliakan Kristus. Sebab dikatakan tadi, tidak ada orang yang penuh dengan kuasa Roh Kudus mencela, mencerca, mengutuk, dan menghina Tuhan Yesus. Yang kedua, Allah memberikan rohnya kepada kita untuk kita pakai, untuk melayani dan membangun tubuh Kristus. Itulah alasan dan itulah cara kita untuk memuliakan Allah melalui semuanya itu. Atau menyatakan bahwa kuasa Allah begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan perlu kita ketahui bahwa kualitas rohani tidak diukur dari kuasa atau karunia-karunia roh yang ada pada seseorang. Dan yang ketiga, kita boleh melihat roh Allah diberikan kepada kita supaya kita menjadi saksi Tuhan yang efektif, yang tidak takut dan yang pantang menyerah dalam iman, serta sanggup untuk menghadapi dan mengatasi segala sesuatu. Roh Allah inilah yang akan membimbing dan menguatkan orang percaya untuk dapat mempersaksikan imannya dan sanggup untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Selain roh Allah, tidak ada lagi roh yang mampu melakukannya bagi kita. Untuk itu kita perlu menguji setiap roh yang ada dalam diri kita masing-masing. Roh apakah yang ada di dalam diri kita sekarang? Pengakuan Yesus adalah Tuhan akan datang dari setiap manusia yang dalam dirinya ada roh Allah atau Roh Kudus. Bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah Mesias dan Juru Selamat, dan melalui kebangkitannya dari kematian, itu membuktikan bahwa Yesus benar-benar Tuhan. Karena itu, setiap manusia yang mengaku dalam mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami datang bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini yang menguatkan dan juga yang akan memberkati kami untuk mengawali dan juga untuk melakukan
segala pekerjaan kami dalam satu hari ini. Kiranya kami juga mampu untuk mengakui Tuhan melalui perbuatan sikap kami bahwa Engkaulah Allah, Tuhan kami, penyelamat kami, yang akan menyelamatkan kami dari berbagai pergumulan dan juga yang akan menopang kami dari segala apapun, supaya hidup kami senantiasa ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkati setiap aktivitas kami dalam satu hari ini, agar semua aktivitas kami boleh dapat memuliakan nama Tuhan dan juga menjadi sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, dan kami sambut itu dalam sukacita dan berikan kami iman yang teguh. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetap setia selalu dalam mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak supaya kita terhindar dari virus COVID-19, terlebih virus Omikron yang pada saat ini ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.